Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasal menjelaskan puasa. Ini puasa ini termasuk daripada rukun Islam yang ke syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan sekarang kita membahas rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Jadi puasa itu diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan itu setelah tanggal 2 Hijriah, setelah tahun kedua Hijriah. Dan dulu puasanya itu belum jelas, yang penting puasa, nggak makan. Jadi puasanya orang dulu itu belum sejelas kayak sekarang. Jadi kalau malam dia kok tidur, berarti udah nggak boleh makan lagi. Sudah nggak boleh makan lagi. Jadi kalau habis maghrib nih ketiduran, udah nggak boleh makan lagi tuh. Taunya begitu, ketiduran. Itu masih awal-awalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibu shaumi syahri Ramadan, wajib melakukan puasa Ramadan ala kulli muslimin mukallafin, bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Kenapa kok harus di situ diikuti dengan kata-kata mukallaf? Karena setiap orang muslim belum tentu mukallaf. Maka di sini ditambahi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang yang akil dan balik. Di setiap orang Islam yang di situ berakal, akalnya waras, sehat, dan di situ sudah balik, maka wajib melakukan puasa Ramadan. Wajib. Wala yasihu min haidin. Puasa Ramadan tidak sah min haidin untuk orang yang haid. Jadi orang yang haid itu tidak sah melakukan puasa. Wan nifasa, dan orang yang nifas. Jadi orang yang haid ataupun yang nifas di situ tidak sah, walaupun di situ mampu. Jadi ada kategori di situ wajibnya secara syar'an, secara syariat, maka di situ juga ada yang secara kemampuan. Jadi kewajibannya di situ kan puasa ada secara syarak, ada secara tokoh mampu. Nah, bagi orang yang haid atau nifas, walaupun dia mampu, tapi secara syarak tidak memperbolehkan. Nah, bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, itu juga ada keringanan, yang tidak itokoh, yang tidak mampu. Itu juga ada keringanan, tidak melakukan puasa juga tidak apa-apa. Seperti orang yang sudah tua, nah, tua renta, udah nasi aja udah nggak doyan. Maka di situ sudah tidak kategorinya tidak mampu, maka tidak puasa juga tidak apa-apa. Tapi diganti dengan fidyah. Wa yajuzul fitru lil musafirin, boleh tidak berpuasa bagi musafir. Qasrin safara qasrin, yang di situ melakukan perjalanan yang boleh dikosor. Berarti perjalanannya jauh. Jadi boleh bagi musafir di situ tidak puasa. Makanya dikuatkan di sini wa illam yashqa alaihi shaumun, walaupun di situ tidak merasa terbebani di perjalanannya tersebut melakukan puasa. Jadi di versi di sini mau mampu tidak mampu,
kalau dia musafir boleh tidak puasa. Mampu tidak mampu, kalau dia musafir maka boleh mengambil rukhsah tidak melakukan puasa. Nah ini tafsir Pak. Ini tafsir. Ada yang mengatakan ulama kalau di situ emang ada apa? Ada di perjalanannya dia tidak merasa terbebani. Merasa terbebani kalau dengan puasanya, maka di situ dia boleh tidak puasa. Tapi kalau di perjalanannya di situ tidak merasa terbebani, maka boleh dia lanjut puasa. Tapi ini dilihat, ini kategori musafir di sini bagaimana kalau perginya sebelum subuh. Kalau perginya sebelum subuh, ini malam-malam nih, jam 12 nih mau mudik, maka besok dia nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting sebelum subuh berangkat. Tapi kalau perginya setelah subuh, maka tidak boleh membatalkan puasa. Karena di situ mengumpulkan, dia puasa separuhnya di rumah, separuhnya di perjalanan. Benar nggak? Nah, ini yang diperbolehkan semuanya di perjalanan. Sama kayak rukhsah untuk salat Jumat. Nah, salat Jumat juga begitu. Jadi kalau sampean perginya itu sebelum subuh, maka diperbolehkan tidak Jumatan. Kalau perginya setelah subuh, maka wajib Jumatan. Jadi mau di situ terbebani di perjalanan, mau tidak, maka boleh tidak berpuasa. Karena apa? Di situ emang rukhsah. Lianna rukhsata mawjud. Di situ rukhsahnya kan di perjalanan. Kapan lagi kita mengambil rukhsah kan? Kalau sudah nyampe rumah sudah tidak ada rukhsah, sudah tidak ada keringanan. Mumpung di perjalanan, mau di situ di perjalanannya kuat ataupun tidak, boleh tidak berpuasa. Saya mudiknya jam 3 Pak Ustadz, jam 3 sore. Gimana ya, jam 4 udah lapar nih, udah beli chicken. Perbekalan buka puasa. Ini gimana ini? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Terus boleh juga tidak berpuasa wali marid, untuk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau emang sakitnya di situ butuh diinfus, sakitnya butuh diinfus, maka sudah nggak usah puasa. Nggak usah puasa. Tapi saya ingin puasa Pak Ustadz, tapi diinfus gimana? Udah nggak usah puasa. Diinfus juga sah kok. Nah. Maksudnya iyalah ya. Udah kalau sakit nggak usah puasa. Tapi kalau di situ diperlukan infus kalau emang sakitnya parah. Kalau sakit cuma pilek jangan. Sakit panu raposo. Terus wahamilin, dan orang yang hamil. Orang yang hamil di situ juga boleh tidak berpuasa. Wa murdi'atin, dan orang yang menyusui. Orang yang menyusui juga boleh tidak berpuasa dengan catatan yasyukku alaihim musyaqqatan la tuhmalul fitru, dengan syarat dia merasa terbebani dengan beban yang di situ dia tidak bisa menanggung ketika dia puasa. Jadi orang yang sakit kalau dia puasa dia merasa terbebani, maka boleh tidak berpuasa. Atau orang yang hamil, dia merasa terbebani kalau dia puasa, maka boleh tidak puasa. Orang yang menyusui juga sama. Nah, ada catatan.
ada catatan kalau orang yang hamil dan menyusui di situ khawatir hanya untuk dirinya sendiri. Kalau saya puasa maka body saya bisa krempeng habis. Nah, sedangkan saya influencer, saya public figure, harus menjaga tubuh. Saya khawatir dengan tubuh saya. Kalau saya puasa nanti tubuh saya nggak ideal. Nah, dia nggak khawatir sama sekali, kepada anaknya nggak khawatir sama sekali, maka dia hanya wajib qadha saja. Jadi kalau ada perempuan yang sedang hamil ataupun menyusui, dia tidak puasa karena khawatir kepada dirinya sendiri, maka hanya wajib qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Kalau seumpama dia tidak puasa, orang yang hamil dan menyusui itu tidak puasa karena khawatir kepada dirinya dan kepada janin ataupun anaknya, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Atau hanya khawatir kepada anaknya, takut kalau yang hamil takut keguguran karena masih hamil muda, atau yang menyusui takut air susunya nggak keluar, khawatir kepada anaknya, nanti anaknya kelaparan. Dia tidak puasa karena khawatir kepada anak, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Nah, dulu istri sampean pas ketika hamil ataupun menyusui di bulan puasa, nah, itu tanyain, mau puasa apa enggak? Puasa, kuat saya. Puasa. Kalau nggak puasa, kamu nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kamu khawatir ke siapa? Khawatir ke anak kita. Takut anaknya keguguran. Oke. Ya udah, berarti kamu nanti selesai melahirkan, selesai nifas, kamu wajib qadha. Dan sampean tinggal kewajiban bayar fidyah. Setiap hari 1 mud. Kalau khawatir kepada janin atau kepada orang lain, ya intinya kepada dirinya atau janinnya, atau hanya janinnya saja, maka wajib qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau khawatir kepada dirinya sendiri, maka hanya wajib qadha saja. Wajibu alaihimul qadha, wajib bagi orang yang sakit, bagi musafir, bagi orang yang menyusui, bagi orang yang hamil, wajib qadha. Wajib qadha. Cuma tadi ditambahin tuh, kalau yang menyusui dan orang yang hamil, kalau di situ khawatir kepada anaknya, maka ditambahi bayar fidyah. Wajib tabyitu wa ta'yinu fi niyyati li kulli yaumin. Dan wajib menginapkan niat, wa ta'yin dan menentukan di dalam niat tersebut puasanya puasa apa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Udah sah. Nawaitu shauma ramadhan, sah. Jadi sampean cuma niat nawaitu shauma ramadhana, udah gitu aja sah. Ada takyinnya, menentukan ini puasanya puasa apa, puasa Ramadan. Terus disertakan lafaz fardiyahnya, karena menentukan bahwasanya puasa ini puasa fardu. Nah, meletakkan niatnya ini wajib tabyid. Meletakkannya wajib di malam hari, setiap malam. Likulli yaumin, setiap malam. Jadi setiap malam di situ wajib niat. Karena alasannya apa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Kenapa kok di situ dituntut di mazhab Syafi'i dituntut untuk niat setiap malam? Karena setiap malam itu ada ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Ya, setiap malam ibadah sendiri-sendiri. Ya, hari ini ibadah, ya udah ibadah hari ini. Besok niat lagi untuk ibadah hari besok. Jadi setiap malam wajib
niat. Dan niatnya itu panjang, mulai dari terbenamnya matahari sampai subuh, terbitnya fajar shadiq. Itu niatnya puasa dipanjangkan dari setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, yaitu di waktu subuh. Kalau di jeda waktu tersebut sampai belum niat, maka puasanya tidak sah. Sampai untuk berhati-hati mengingat, kan biasanya itu imam kan nontonnya setelah selesai tarawih. Imam kan biasanya ngajak niat bareng, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Oh, ya kan begitu. Itu nontonnya setelah selesai tarawih. Nah, sampean bolos. Nah, bolos 8 rakaat kabur. Nah, dan wajib ditahan. Wajib ditahan, tidak boleh makan. Nanti boleh makan setelah maghrib. Lupa nggak niat, sampai malam nggak niat, nah, pulang karena capek kan, capek akhirnya tidur, bangun, Pak bangun, ya bangun makan sahur, habis itu tidur lagi, nggak niat sama sekali, ingetnya setelah subuh, maka dia wajib imsak, pura-pura puasa, tapi nanti wajib diqodho, paham ya? Ya, dia seperti orang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngudut. Nah, seperti orang puasa, tapi cuma nanti diqodho. Wal imsaku anil jima, dan wajib imsak, menjaga secara syara ya, dari perkara yang membatalkan secara syariat nih. Wajib menjaga daripada perbuatan jima, berhubungan suami istri. Jadi selama puasa di situ tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Tidak boleh. Wal istimna, dan mengeluarkan sperma. Haram. Itu mau pakai tangan sendiri ataupun tangan orang lain, ataupun pakai alat, maka tidak diperbolehkan, hukumnya batal. Dan setelah batalnya dia wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum, wajib qodho. Wal istiqa'atu, dan menyengaja mutah, istiqa'ah menyengaja mutah, maka hukumnya batal. Hukumnya batal, tapi dia wajib imsak, menahan sampai nanti boleh makan setelah berbuka puasa. Sengaja mutah. Tapi kalau tanpa ada kesengajaan, nggak masalah. Wa anir riddati, dan dari murtad, naudzubillah min dzalik, itu juga wajib imsak, wajib menahan pura-pura puasa kalau dia imsak. Apa kalau dia riddah, murtad, keluar daripada Islam, walaupun walaupun hanya sebentar lah ibaratnya. Wa an dukhuli ainin, dan menjaga dari kemasukan di sesuatu di ain, di sesuatu yang jalan terbuka, jauhan yang bolong, illa riqatal khalis, illa riquhul khalis, kecuali ludah yang murni, at-tahir yang suci, min ma'danihi, dari lambungnya. Jadi harus menjaga dari segala macam kemasukan. Jadi setiap bolongan ini, bolongan terus yang nyambung ke lambung, dia harus jaga. Mulut, telinga, hidung, bawah, depan, belakang, itu wajib dijaga, jangan kemasukan sesuatu apapun. Yang selama ini kita tahu, kalau nggak kemasukan
makanan. Sampean lagi puasa nyari upil, mutek-mutek upil sampai nyentuh danur irung, danur hidungnya sini, maka batal puasa. Lagi puasa pakai katembat, korek kuping sampai dalam tuh, nyentuh apa? Nyentuh gendang telinganya, batal. Yang tidak ada masalah itu yang tidak ada bekas, seperti apa angin. Nah, sampai jalan, wah nggak apa-apa, kan angin doang, atau di depan kipas gitu, wah saking panasnya mangap gitu, atau saking ausnya gitu ya di depan kipas, wah nggak apa-apa itu kalau angin. Atau kentut, atau sampean jengking anginnya masuk tuh. Nah, sampean jengking ya, anginnya masuk, nggak masalah. Terus buat kentut lagi, masuk lagi, buat kentut lagi. Kecuali kalau kentutnya di dalam air. Nah, kalau di dalam air kentutnya, maka airnya masuk, maka hukumnya batal. Klepnya kebuka. Maka selama puasa ya, itu makruh hukumnya berendam. Orang yang berpuasa makruh hukumnya berendam. Dan termasuknya makruh juga kalau di situ mandinya mandi mubah. Hukumnya makruh mandi mubah. Boleh mandi kalau di situ mandi sunnah atau mandi wajib. Paham ya? Sampean mandi sunnah nih, mandi sunnah, mandi hari Jumat, mau Jumatan, sampean mandi sunnah, nggak apa-apa. Atau mandi wajib, tidur, mimpi ketemu bidadari, wah, bangun, mandi wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau mandi apa? Mandi mubah, kayak sampean mandi itu, mandi biasa, mandi mubah, kepanasan, itu hukumnya makruh. Nah, sunnahnya mandi itu kapan? Mandi itu setelah maghrib, sebelum isya. Sunnahnya mandi bagi orang yang berpuasa itu setelah maghrib, sebelum isya. Jadi biar apa? Biar ketika kita melakukan tarawih itu dalam keadaan semangat, seger. Itu sunnahnya di situ. Nah, selama ini kita mandinya pas kapan Pak? Nah, sekarang hukum kemasukan air. Kalau hukum kemasukan air, telinga kan biasanya kadang wudhu kemasukan air. Kalau kemasukan air itu dalam keadaan tidak beribadah. Wudhu nih, wudhu. Kalau di situ wudhunya wudhu wajib, mau buat sholat, wajib mau buat, pokoknya wudhu lah intinya ya. Maka kalau kemasukan di telinga itu nggak apa-apa, tanpa ada kesengajaan loh ya, itu tidak apa-apa, dimakfu. Tapi kemasukan air karena hanya untuk cuci muka, gerah nih panas, cuci muka, kemasukan telinganya air, maka hukumnya batal. Dan wajib ditahan. Wajib ditahan, tidak boleh makan. Nanti boleh makan setelah maghrib. Yang boleh dimasukkan itu apa? Riq al-khalis, ludah yang murni. Yang boleh ditelan, yang masuk itu hanya ludah yang murni. Kalau ludah sudah bercampur dengan air liur, lendir, apa, dahak atau segala macamnya, itu batal. Ada dahaknya nih, rasa kita ada asin-asin, ditelan, batal. Atau lagi puasa begini lidahnya Pak, nah, biar nggak kelihatan kering. Nah ini kan nempel ya, di mulut ini kan nempel debu apa segala macam ya. Nah, ini kan dibeginikan,
Berarti kita nelen kan nelen ludah, tapi ludahnya udah murni apa enggak? Enggak murni, maka batal. Wa alla yajunna, dan tidak kemasukan jin. Lagi puasa kemasukan jin, puasanya batal. Wah, kesurupan atau ayan. Pokoknya intinya yang menghilangkan kesadaran. Lagi puasa pingsan, siang-siang tuh lapar tuh, kepanasan di proyek sih, di proyek kepanasan, akhirnya pingsan, maka puasanya batal. Karena kalau mandi mubah, di situ khawatir kemasukan, Pak. Kalau kemasukan maka batal. Kalau mandi sunnah, karena untuk ibadah nih, mau Jumatan, mandi sunnah, sampai nggak sengaja telinganya kemasukan, itu nggak apa-apa. Nah, tapi langsung dikeluarin. Oh, jangan dimasukin terus. Walau lahzatan, walaupun di situ hilangnya akal, jadi gilanya kumat. Gila, ada orang gila, gilanya kumat. Ada orang kejinan, ada apalagi yang menghilangkan akal kesadaran. Itu kumat, walaupun hanya sebentar, maka hukumnya batal. Wa'alla yuhma'alih, dan tidak ayan atau pingsan. Kulla yaum, itu setiap hari. Jadi setiap hari selama puasa itu akal harus waras. Akalnya harus waras. Wala yasihu shaumul idaini, dan tidak sah melakukan puasa di hari raya dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak sah, tidak boleh. Jadi wajib, hukumnya haram itu malah kalau puasa ya. Jadi jangan kok sampean kerajinan ya, terlalu semangat. Wa ayyami tasyrik, dan hari tasyrik. Hari tasyrik haram melakukan puasa. Tanggal 11, 12, 13. Di bulan besar itu haram. Wakadha nisful akhir min Sya'ban. Begitu juga setengah yang akhir dari bulan Sya'ban. Jadi setengah akhir di bulan Sya'ban, bagi orang yang, catatannya, bagi orang yang tidak biasa puasa dan tidak punya hutang puasa, maka hukumnya haram ketika di separuh yang akhir di bulan Sya'ban melakukan puasa. Tapi boleh bagi orang yang membiasakan puasa, seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa, biasanya puasa lah, pokoknya puasa-puasa apapun yang disyariatkan, dia biasa melakukan puasa. Walaupun sudah setengah yang akhir di bulan Sya'ban, tetap di situ diperbolehkan puasa. Tapi kalau untuk kita yang tidak pernah puasa, jangan kok milihnya malah di separuh yang akhir di bulan Sya'ban. Walau syak, dan hari ragu-ragu di tanggal 29, di tanggal 29 atau di tanggal 30 bulan Sya'ban. Itu hari ragu-ragu. Karena hari ini atau besok puasanya. Kan sore itu orang melakukan teropongnya, penentuan tanggal 1 Ramadan. Berarti kan di situ hari ragu-ragu. Maka haram melakukan puasa. Kecuali illa ayyasilahu bima qablah, kecuali di situ disambung dengan hari sebelumnya. Jadi di hari sebelumnya, di setengah bulan Sya'ban, sampai sebelumnya udah puasa. Jadi di tanggal 14 itu udah puasa. Atau puasanya dari mulai awal Sya'ban, dari tanggal 1 bulan Sya'ban sampai puasa. Nah, di situ boleh. Wali kodoin, boleh puasa kalau di situ karena puasa kodok. Nah, ibu-ibu punya hutang, saking rajinnya hutangnya sampai mau berakhir, punya hutang 7 hari belum dibayar. Nah, puasa kurang 7 hari,
maka wajib puasa itu. Bukan kok sunnah lagi, wajib puasa. Karena harinya sudah mepet. Au nadrin atau nazar. Puasa nazar. Karena puasa nazar itu termasuk puasa wajib. Au wirdin atau wirid atau kebiasaan. Atau puasa untuk kebiasaan sampai membiasakan puasa Senin Kemis. Nah, Senin Kemis berjatuhan pas yaumi syak atau setengah di bulan Sya'ban, setengah yang akhir, maka di situ tidak apa-apa puasa. Wa man afsada shauma yaumin, orang yang rusak puasanya sehari min Ramadan, di bulan Ramadan, wala rukhsata lahu fi fitrihi, tidak ada kemurahan di dalam membatalkan puasa tersebut, bijimain sebab jima, fa'alaihil ismu, maka orang tersebut kena dosa. Jadi orang yang tidak berpuasa dan dia tidak puasanya tanpa ada rukhsah, tanpa ada kemurahan. Yang tadi kemurahannya sebab sakit, sebab musafir, atau sebab hamil, atau sebab menyusui, maka di situ dia kan tidak puasa, maka dia wajib mendapatkan dosa, berdosa. Kalau kodok fauran, dan wajib mengkodok secara langsung. Jadi di tanggal 2-nya dia wajib kodok. Di tanggal 2 bulan Syawal wajib langsung kodok. Pokoknya kewajiban yang di situ ditinggalkan, kalau ditinggalkannya secara sengaja tanpa ada kemurahan, maka wajib secara langsung dikodok. Contoh sholat, sampai sengaja meninggalkan sholat, mengulur-ulur waktu, akhirnya waktunya habis, maka wajib langsung dikodok. Atau subuh nih, biasanya nih subuh nantilah jam 5:30 lah bangunnya, udah bangun jam 5, nantilah 5:30, nantilah 5 menit lagi, atau nantilah inilah, sampai berocol waktu, bangun-bangun sudah matahari sudah meringis, jam 7 atau jam 6:30 baru bangun, maka wajib langsung dikodok. Kalau enggak, dia selama mengakhirkan dia dapat dosa. Ini ada waktu nih, dia ingat nih, maka wajib langsung kodok. Kalau diulur-ulur, karena tanpa ada rukhsah ya, diulur-ulur, maka dia selama mengulur itu dia dapat dosa. Begitu juga puasa. Jadi puasa dia membatalkan tanpa ada rukhsah, maka dia wajib secara langsung mengkodok. Berarti di tanggal 2-nya di bulan Syawal wajib kodok. Kalau diakhirkan, nantilah, selama dia mengakhirkan dia dapat dosa terus. Karena dia sudah menyengaja mengakhirkan kewajiban. Wa kafaratu ziharin, dan bayar kafarah zihar. Jadi kafarah zihar itu begini, zihar itu menyerupakan badan istri dengan badan mahram kita, menyamakan punggungnya istri dengan punggungnya mahram kita, ibu kita atau adik atau siapa yang mahram. Nah, seumpama sampean nih, Pak Asep nih manten baru, lagi pengantin baru, dia lus-lus nih punggung istrinya nih, Masya Allah, punggungnya bagus banget kayak punggung ibu saya, dia kena zihar. Nah, kafar zihar itu gimana? Tidak boleh menggauli istrinya selama belum bayar kafarah. Tidak boleh, hukumnya haram zina kalau mengumpuli istrinya selama dia belum bayar kafarah. Nah, kafarahnya apa? Yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut.
Yang ketiga, memberi makan orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. 60 orang miskin, setiap orang miskin satu mud. Tinggal milih, diruntutkan dong. Itu kafarah zihar. Jadi menyerupakan punggung istri atau anggota badannya istri atau badannya sambil ngelus-ngelus sampai oh kok sama sih punggungnya kayak adik saya, adik kandung atau adik sebapak atau adik seibu, itu kan tetap haram dinikah. Menyamakan punggung istri kita dengan punggung mahram kita, maka hukumnya haram dikumpuli, maka wajib membayar kafarah. Namanya kafarah zihar. Kafarah zihar itu belum tahu kan namanya? Jarang diulik. Membayar kafarah zihar berat. Jadi kalau zihar itu tali pernikahan belum putus. Tali pernikahan belum putus, cuma dia tidak boleh menggauli istrinya. Kalau menggauli istrinya maka hukumnya zina, haram. Karena apa? Kenapa haram? Karena ini masih disamakan dengan ibu atau dengan adik kandungnya. Ini kan berarti hukumnya saudara kandung, berarti haram dikumpuli. Pernah nggak sampean memuji istrinya begitu? Terus ingat-ingat nih, bagi orang yang mengakhirkan puasa sampai seumpama nih ada rukhsah ya, ada rukhsah, ibu-ibu ada rukhsah. Jadi selama 1 bulan dia nifas. Nah, selama 1 bulan dia nggak puasa. Kan dicicil tuh kodoknya sampai saking semangatnya. Ini cicilan baru dicicil 1 kali, berarti masih ada 29 kali. Sampai ketemu Ramadan tahun depan, maka tetap wajib kodok plus fidyah. Setiap 1 puasa 1 mud. Berarti dikalikan. Nanti kalau tahun depan masih belum dikodoi lagi, tambahin. Tahun depannya lagi belum dikodokin, tambahin. Plus fidyah. Jadi tetap wajib kodok dan bayar fidyah. Atau bapak-bapak dulu zamannya muda nggak puasa, saking semangatnya kerja nih. Kan dulu masih zaman jahiliyah. Jadi puasanya enggak. Itu puasanya dulu diinget-inget Pak berapa hari. Dan sampai ini yang paling tahu masa lalu. Jadi berapa hari nih? Ingat-ingat. Selama berapa tahun? Kan sampean ingat tuh selama berapa tahun masa jahiliyahnya. Saya dulu 2 tahun Pak. 2 tahun. Itu mie 1 kardus di rumah habis. Itu zaman SMP dulu. Setelah di pondok saya kodok semua itu 2 bulan. Sholat 2 tahun saya kodok semuanya. Itu ingat-ingat. Ingat-ingat sampai mumpung masih hidup. Sampai ingat-ingat mumpung masih hidup, dulu kira-kira nggak puasanya itu sering meninggalkan puasa. Itu berapa tahun? Ingat-ingat mumpung masih hidup. Yang sudah meninggal, kalau orang yang sudah meninggal ini ada 3 kaul. Yang pertama, tidak boleh sama sekali dikodokkan, karena ini kewajiban setiap individual, setiap orang. Jadi mau orang yang mengodokkan nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh dipuasain, boleh diganti dengan puasa atau dengan sholat. Umpama nih, ada orang tua yang meninggal dan kita tahu masa kehidupannya dia nggak puasa, ingatnya itu nggak puasa berapa tahun, dia nggak sholat berapa tahun. Kayaknya 2 tahun sebelum itu baru sadar, baru rajin ibadah di masjid. Itu sampai ingat-ingat. Kalau puasa itu setiap 1 puasa 1 mud.
diganti satu mud. Atau sampean kalau nggak mau mengeluarkan itu boleh diganti puasa. Jadi saya niat puasa untuk mengkodokkan siapa? Boleh. Nawaitu shauma ghadin an qada'i Ramadan an fulan bin fulan. Saya niat puasa kodok Ramadan untuk fulan bin fulan. Siapa nih? Saya niat puasa Ramadan. Nawaitu qada'a shaumi Ramadan. Saya niat kodok puasa Ramadan an siapa? An Asad bin siapa gitu ya. Atau sampean nggak apal binnya, nggak apa-apa. Allah Maha tahu. Ya, kalau nggak sampean nggak tahu namanya, ya udah bayangkan aja orangnya. An Ma'mun, Pak Ma'mun. Boleh. Tapi ini untuk keluarganya, Pak ya. Untuk keluarganya. Orang lain ingin berbuat baik itu harus seizin ahli waris. Jadi harus izin dulu. Izin ya, saya ini dulu bapakmu itu teman akrab saya. Dan saya tahu betul riwayat kehidupan bapakmu itu enggak pernah puasa dulu. Jadi saya ingin berbuat baik karena saya teman akrab, beliau sudah bantu saya segala macamnya. Jadi saya ingin berbuat baik lah, ingin mengkodokkan puasanya. Anak turunnya gimana? Boleh apa enggak? Oh silahkan Pak, terima kasih, boleh. Nah, atau diganti dengan fidyah. Berarti setiap satu puasa satu mud. Satu mud itu terserah mau sampean 7 on apa 8 on. Udah paling enaknya 1 liter ya. Nah ini kita ikut call yang tadi kan, yang call yang kedua boleh menggantikan puasanya, boleh menggantikan sholatnya. Call yang ketiga boleh diganti dengan fidyah. Jadi puasanya diganti dengan fidyah, sholatnya diganti dengan fidyah. Nah kita ngikut call yang ketiga. Atau ada yang ngikut call yang pertama, ya boleh saja. Urusan orang tua saya ya urusan kewajiban orang tua saya. Urusan kewajiban saya ya kewajiban saya. Cuma ada 3 kaul nih di dalam mengkodokkan. Ada di kitab Fathul Mu'in ada. Kalau sampean butuh dalilnya, saya fotokan, saya artikan, ada. Kalau enggak sampean tanya tuh ke siapa tuh yang bisa ngertiin. Ada dalilnya. Ada 3 kaul. Serah sampean mau milih yang mana. Kalau menurut saya, menurut pandangan saya, sampean kalau ingin berbuat baik kepada orang tua, pertama udah stop, jangan bikin yasin kalau bisa. Ingat tuh, sholatnya ketinggalan apa enggak? Selama dia sakit, selama sakit dia masih sadar apa enggak? Selama dia sadar, berarti dia wajib puasa. Wajib apa? Sholat. Nih sholatnya nih diperhatikan. Kalau seumpama pasien itu koma, maka tidak wajib apa-apa kan? Puasa nggak wajib, sholat juga nggak wajib. Nah, ingat tuh orang tua tuh. Nah, ini dia selama hidup berapa tahun? Pernah meninggalkan puasanya kira-kira berapa tahun? Itu selama 3 tahun. Jadi 3 tahun nggak bisa apa-apa.